Hello children, how are you today? Welcome to SIC School. Ya, karena kita sudah masuk ke awal tahun ajaran baru, berarti kamu sudah harus back to school. Walaupun kita nggak bisa ketemu secara tatap muka, tapi don't worry ya, karena kita tetap akan bisa belajar walaupun via online. Oke, sepanjang setahun ke depan, Bu Epin akan menjadi guru biologi kamu. Ayo, sekarang kita mau belajar ya. Apa sih yang kita pelajari tentang biologi kelas 7? Oke, biologi berasal dari kata bios, yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ya, jadi kalau kamu misalnya kamu bertanya biologi itu sebenarnya kita belajar apa? Nah, di sini kita lihat biologi berasal dari kata bios, artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi biologi secara global dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ya, biologi mempunyai objek makhluk hidup. Nah, karena kita berbicara mengenai makhluk hidup, itu artinya kita berbicara mengenai manusia, hewan atau binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, ini adalah pengertian daripada biologi. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, memiliki tingkat organisasi dasar berupa sel. Artinya, semua makhluk hidup itu terdiri atas sel. Sel-sel yang begitu banyak dan yang begitu kecil, ya, baik tumbuhan, baik mungkin manusia dan juga hewan terdiri dari sel-sel. Yang kedua adalah metabolisme, ya. Ya, metabolisme ini terbagi menjadi makan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang. Baik manusia, baik hewan, dan juga tumbuhan memerlukan makanan. Lalu respirasi atau pernapasan. Semua kita membutuhkan udara untuk kita bisa bernafas. Yang disebut makhluk hidup artinya kita bernafas. Kalau misalnya kita tidak bernafas, itu artinya bukan makhluk hidup, itu adalah benda yang mati. Yang ketiga adalah ekskresi atau pengeluaran. Seperti pada manusia, ketika misalnya kita makan atau ketika sama juga dengan hewan, ketika ada makanan yang masuk, artinya ada sisa-sisa yang harus kita keluarkan. Ya, nah ini disebut dengan ekskresi. Lalu yang ketiga, ciri makhluk hidup adalah reproduksi. Artinya manusia itu harus berkembang biak. Ya, jadi ketika sama seperti misalnya manusia harus melalui proses melahirkan supaya ada reproduksi dari keturunannya. Begitu juga dengan hewan dan juga tumbuhan, tapi caranya mungkin berbeda. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik itu berlaku bagi manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Tidak ada makhluk hidup yang tidak mengalami pertumbuhan. Semuanya pasti mengalami pertumbuhan. Contohnya nih, kalau misalnya kamu lahir masih baby. Nah kan gak mungkin selamanya kamu akan terus jadi baby. Tapi semakin hari dan semakin tahunnya terus berlanjut, kamu akan semakin besar dan semakin dewasa. Lalu yang kelima, iritabilitas atau kemampuan menanggapi rangsangan. Setiap makhluk hidup mempunyai kepekaannya masing-masing. Bagaimana cara kemampuan kita menanggapi rangsangan itu disebut dengan iritabilitas. Jadi baik manusia, baik hewan, dan juga tumbuhan itu mempunyai kemampuan ini, iritabilitas ya, kemampuan menanggapi rangsangan. Yang keenam, adaptasi. Ya, adaptasi ini artinya penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ya, jadi misalnya nih makhluk hidup, kita misalnya kayak manusia, kita tinggal di mana nih? Misalnya di perumahan kah, atau di mana? Di kota kah, atau di pedesaan kah, atau dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, begitu juga dengan hewan dan binatang, itu juga mereka ketika mereka berada
di tempat tertentu, mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, kayak beruang kutub. Kenapa dia bisa tahan terhadap dinginnya es yang ada di kutub sana? Karena memang dia bisa beradaptasi. Badannya itu memang, dan dia juga ditumbuhi oleh bulu-bulu yang tebal, itu dia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dingin. Nah, jadi masing-masing makhluk hidup, ya, kalau misalnya tumbuhan deh seperti kayak kaktus, kenapa dia bisa bertahan di padang gurun atau misalnya di padang di tempat yang pasir yang kering. Nah, kenapa? Karena memang dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi masing-masing makhluk hidup, baik manusia, baik juga hewan, baik juga tumbuhan, itu dia punya kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya masing-masing. Lalu di sini juga kita belajar untuk hal yang pertama ada langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah observasi. Ya. Bagaimana cara kita mengobservasi segala sesuatu. Yang kedua, merumuskan masalah. Masalah apa yang harus kita pecahkan pada saat kita melakukan metode ilmiah. Ya. Jadi kita harus menuliskan masalah-masalah apa saja yang harus kita pecahkan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Nah, yang keempat, kita melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen ini atau penelitian. Jadi kalau misalnya kamu sudah melakukan pengamatan, merumuskan masalah-masalah apa yang harus kamu selesaikan, merumuskan hipotesis, ya kan? Dan kamu juga melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan eksperimen atau penelitian. Kamu harus meneliti. Hasilnya nanti baru kamu bisa tulis. Nah, yang kelima, ketika kamu sudah melakukan penelitian, kamu sudah mendapatkan hasilnya, ini disebut dengan hasil eksperimen. Nah, hasil apa yang kamu sudah dapatkan, itu bisa kamu tuliskan. Yang keenam, ketika kamu sudah melakukan semuanya, adalah menarik kesimpulan. Jadi dari langkah-langkah metode ilmiah dari yang pertama, observasi, lalu kamu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen atau penelitian, dan kamu menuliskannya dari hasil eksperimen. Terakhir adalah kamu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dari semua langkah-langkah metode ilmiah yang sudah kamu pelajari, kamu menarik kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari hasil penelitian kamu saat itu. Sampai di sini sudah mengerti? Baik, anak-anak, yang terakhir, yang ketujuh adalah kesimpulan dapat menjadi permasalahan baru. Artinya ketika kamu menarik kesimpulan tadi yang langkah ke-6, yang ketujuh, kesimpulan kamu mungkin saja bisa menjadi permasalahan yang baru yang harus kamu pecahkan lagi. Jadi kalau misalnya kamu menarik kesimpulan, wah kira-kira ini kayaknya bisa menjadi masalah yang baru nih, yang harus saya pecahkan lagi. Nah, kamu melakukan lagi langkah-langkah metode ilmiah dari langkah yang pertama. Sampai sini semuanya sudah mengerti? Baik, children, hari ini materi kita sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Ya, tetap semangat, tetap tidak menyerah, lakukan semua tugas kamu dengan tepat waktu dan dengan tetap semangat karena semuanya untuk kebaikan kamu. Ya, tetap stay at home, tetap berdoa, ya kan? Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di materi selanjutnya.